Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang sangat banyak kepada kita semua. Nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Begitu pula dengan nikmat-nikmat yang lainnya yang sangat banyak, yang kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sebagian tentang bagaimana terjadinya perang Badar. Taib. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi di malam peperangan Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan kepada kaum muslimin. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijza syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Dan ingatlah ketika pada malam perang Badar kalian semuanya mengantuk, kalian semuanya tertidur pulas, padahal ini malam peperangan yang seharusnya malam peperangan itu orang khawatir, ya, orang takut, tapi kaum muslimin tidak. Pada malam hari itu mereka sangat tenang sampai mereka mengantuk dan tertidur dengan sangat nyenyaknya, dan ini memberikan kekuatan kepada mereka keesokan harinya, ya, karena berbeda ketika orang di malam harinya begadang tidak malam semalaman, kemudian besok dia mau berperang, yaitu tenaganya akan berbeda dengan orang yang punya tidur yang cukup di malam harinya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan kepada mereka yang tujuannya adalah untuk membersihkan kalian dan untuk menghilangkan pengaruh syaitan dari kalian, dan juga untuk waliyarbitu ala qulubikum, untuk menyatukan hati-hati kalian, dan untuk, ya, menegakkan tempat kalian berpijak. Pasir kalau sudah disiram air hujan maka dia akan lebih memadat lagi, ya, dan itu merupakan tempat yang akan ditempati oleh kaum muslimin berpijak. Jadi ini merupakan awal pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin pada perang Badar, di mana pada malam harinya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan yang sempurna kepada kaum muslimin dan juga menurunkan air hujan kepada mereka dengan manfaat yang sangat banyak. Kemudian pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Jadi perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah, ya, tahun kedua Hijriyah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun saling berhadapan antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan orang-orang musyrikin di lembah Badar tersebut. Dan di antara kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Arab dulu, ya, sebelum melakukan peperangan yang sesungguhnya, maka dilakukan dulu duel 1 lawan 1. Maka majulah 3 orang dari
orang-orang musyrik, ya, dan mereka ini adalah para tokoh dari orang-orang musyrik. Mereka adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Jadi ketiganya ini adalah satu keluarga. Utbah bin Rabi'ah bersaudara dengan Syaibah bin Rabi'ah, ya, mereka adalah adik kakak. Dan yang ketiganya adalah Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Anaknya siapa? Anaknya Utbah. Utbah ini merupakan bapak dari Hindun. Bapaknya Hindun. Dan ada salah seorang anaknya Utbah yang bernama Abu Hudzaifah. Dia itu sudah masuk agama Islam, dan sekarang dia hadir juga dalam perang Badar tersebut. Dia juga ada di dalam barisan kaum muslimin yang sekarang ini dia berhadap-hadapan dengan ayahnya, dengan pamannya, dengan saudaranya. Dan ini banyak di antara mereka, karena kebanyakan orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah itu masih banyak keluarga-keluarga mereka yang masih musyrik yang ada di Mekah. Maka pada saat terjadi peperangan, ya, ini sesuatu yang sangat berat bagi mereka, karena berhadapan dengan kerabat-kerabatnya sendiri. Seperti Abu Hudzaifah ini, yang dimana dia melihat orang yang sangat dekat dengannya dalam kekerabatan, yaitu ayahnya, pamannya, dan juga saudaranya, maju untuk menantang kaum muslimin untuk berduel. Akhirnya majulah 3 orang dari sahabat Ansar, dan mereka bertanya, siapa kalian? Kami adalah orang-orang Ansar. Mereka mengatakan, kami tidak butuh kalian, kami butuh orang yang sepadan dengan kami dari orang-orang Quraisy. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan 3 orang dari orang-orang Quraisy, dari sahabat Muhajirin, untuk menghadapi ketiga orang ini. Dan mereka bertiga adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harith. Ketiganya adalah dari Quraisy. Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan paman Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu Nabi SAW. Dan Ubaidah bin Al-Harith juga merupakan kerabat Nabi SAW. Akhirnya, ya, mereka pun berhadap-hadapan satu lawan satu. Ubaidah bin Al-Harith, ya, sebagai orang yang tertua di antara mereka bertiga, melawan Utbah bin Rabi'ah sebagai orang yang paling tua juga di antara mereka bertiga. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib berhadapan dengan Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian Ali bin Abi Thalib yang paling muda di antara mereka bertiga ini berhadapan dengan Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah yang juga merupakan orang yang termuda di antara mereka bertiga. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Thalib dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian karena ketangguhan mereka, maka tidak berlangsung waktu yang lama mereka sudah berhasil membunuh musuhnya tersebut. Berbeda dengan Ubaidah bin Al-Harith yang berhadapan dengan Utbah bin Rabi'ah, yang mereka saling melukai satu sama lain, yang akhirnya dibantu oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Hamzah bin Abdul Muttalib berhasil membunuh Utbah bin Rabi'ah. Dan nanti Ubaidah ini karena terluka parah, akhirnya 4 hari atau 5 hari setelah perang Badar, dia pun meninggal dunia sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Hindun, ya, nanti pada perang Uhud, Hindun menaruh dendam yang sangat besar kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, karena Hamzah bin Abdul Muttalib lah yang telah membunuh ayahnya, yaitu Utbah bin Rabi'ah, yang telah membunuh pamannya, yaitu Syaibah bin Rabi'ah. Ya, sehingga pada perang berikutnya nanti pada perang Uhud, dia menyewa seseorang yang bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, dan akan memberikan ganjaran yang sangat besar kepada siapa yang bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Taib. Dan kekalahan mereka bertiga ini yang merupakan tokoh-tokoh
orang-orang Quraisy ini membuat semangat orang-orang musyrikin menjadi ciut, ya berbeda dengan semangat kaum muslimin semakin bertambah dengan kemenangan dari kaum muslimin. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sela-sela peperangan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara doa yang disampaikan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah al-yawm la tu'bad, Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'da al-yawmi abadan. Ya Allah, jika golongan ini yaitu umat Islam dihancurkan pada hari ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Ya Allah, jika Engkau menghendaki tidak akan ada yang menyembahmu lagi setelah ini, setelah hari ini, selama-lamanya. Rasulullah SAW sangat khawatir jika kaum muslimin yang 313 orang ini kalah pada hari itu, mereka semua binasa pada hari itu. Rasulullah khawatir jangan sampai tidak ada lagi yang akan mengatakan kalimat la ilaha illallah, tidak ada lagi yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah senantiasa mengulang-ulangnya, ya sampai datang kepadanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, telah cukup bagimu berdoa. Kamu sudah sangat bersungguh-sungguh di dalam meminta kepada Tuhanmu. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin." Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan malaikat-malaikatnya kepada kaum muslimin, membantu kaum muslimin menghadapi musuh-musuhnya. Dan ada memang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tugaskan khusus untuk membantu kaum muslimin di dalam peperangan-peperangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang sangat banyak dengan tugas yang berbeda-beda. Ya, ada malaikat yang tugasnya khusus untuk mencari majelis-majelis ilmu, untuk mereka singgah di dalamnya dan merendahkan sayapnya di dalamnya. Ada malaikat-malaikat juga yang bertugas untuk membantu kaum muslimin dalam peperangan mereka dengan orang-orang kafir. Dalam hal ini, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bala bantuan kepadamu wahai Muhammad dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ini surah ini, ayat ini turun berkenaan dengan perang Badar, ya, yang dimana meskipun dengan jumlah kaum muslimin yang sedikit tersebut, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan bala bantuan kepada mereka dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara hal yang terjadi dalam peperangan tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memungut segenggam kerikil, kemudian menghadap kepada orang-orang Quraisy dan melemparkan segenggam kerikil tersebut, dan tidak ada satu kerikil pun kecuali mengenai wajahnya orang-orang musyrikin. Dan mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama." Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu yang melempar, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang melempar. Ya, sehingga kerikil-kerikil tersebut mengenai sasarannya, mengenai wajahnya orang-orang Quraisy. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang terjadi di dalam peperangan tersebut adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyemangati para sahabatnya untuk berjihad, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan janjinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian seorang sahabat yang bernama Al-Umair bin Al-Hammam, Umair bin Hammam, dia mengatakan, wah. Rasul mengatakan, "Apa yang mendorongmu mengatakan hal tersebut?" Dia mengatakan, "Demi Allah, tidak ada apa-apa wahai Rasulullah, selain berharap agar aku menjadi salah seorang penghuni surga tersebut."
dan dia mengeluarkan semua kurma yang ada di kantongnya, dia makan dulu, menambah kekuatannya. Tapi karena dia rasa banyak kurma yang dia bawa, dia melemparkan sisanya dan mengatakan, kalau sekiranya saya menghabiskannya, maka ini adalah hidup yang sangat panjang. Dia sudah tidak sabar lagi untuk mati syahid, karena balasannya adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dia pun melemparkan semua kurma-kurmanya dan menyerang orang-orang Quraisy dengan penuh kesabaran, dengan penuh kepahlawanan, hingga dia pun akhirnya gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di antara kejadian yang terjadi dalam perang Badar ini adalah dua orang anak muda yang menghampiri Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu dan bertanya kepada beliau, wahai paman, di manakah orang yang bernama Abu Jahal tersebut? Saya mendengarkan dia sering mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditunjukkan kepadanya di sana Abu Jahal. Maka mereka berdua pun mendatangi, berusaha untuk menerobos pasukan tersebut, hingga akhirnya sampailah mereka berdua di tempat Abu Jahal dan melawan Abu Jahal. Mereka berdua melawan Abu Jahal dan akhirnya mereka pun berhasil menumbangkan Abu Jahal. Setelah itu mereka pun menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, saya telah membunuh Abu Jahal. Yang lain juga mengatakan, wahai Rasulullah, sayalah yang telah membunuhnya. Maka Nabi pun bertanya kepada mereka berdua, apakah kalian sudah melap pedang kalian? Mereka mengatakan, belum wahai Rasulullah. Diperlihatkan pedangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan kepada mereka berdua, kalian berdua telah membunuh musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abu Jahal. Ini juga merupakan bentuk semangat dari kaum muslimin, padahal mereka berdua ini adalah anak muda yang masih sangat belia, yang sampai-sampai Abdurrahman bin Auf heran, kenapa mereka berdua ini diizinkan untuk masuk di dalam peperangan? Kenapa mereka berdua ini bisa ada di sini? Karena usia mereka yang sangat belia. Tapi itulah bagaimana sikap patriot dari para sahabat, bagaimana semangat dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperjuangkan agama Islam, dan mereka tidak takut. Padahal yang mereka hadapi ini adalah panglima tertingginya orang-orang Quraisy, dan seseorang tidaklah menjadi panglima tertinggi kecuali kalau dia juga punya kemampuan dalam peperangan yang luar biasa. Tapi karena semangat yang luar biasa tersebut, dan tentu saja hal yang paling pertama adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berdua. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dengan terbunuhnya Abu Jahal yang merupakan panglima tertinggi dari orang-orang Quraisy, dan semakin banyak pula korban dari orang-orang Quraisy, maka mereka pun akhirnya memilih untuk mundur, melarikan diri dari peperangan. Dan ini merupakan kekalahan telak yang dialami oleh orang-orang Quraisy dan kemenangan yang sangat gemilang yang diraih oleh kaum muslimin, karena dengan jumlah yang sangat sedikit 313 orang bisa mengalahkan jumlah yang sangat banyak, yaitu 1000 orang, 1:3. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun jumlah kaum muslimin yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala pada peperangan ini adalah sebanyak 14 orang. 6 orang dari Muhajirin dan 8 orang dari orang-orang Ansar. Adapun dari orang-orang musyrikin, yang terbunuh di antara mereka adalah 70 orang. Ada 70 orang. Dan 70 orang yang lainnya ditawan oleh kaum muslimin,
Jadi korban mereka semuanya ada 140 orang. Ada 140 orang, 70 sebagai orang-orang yang terbunuh dan 70 yang lainnya ditawan oleh kaum muslimin. Dan dari 70 ini banyak di antara mereka yang merupakan tokoh-tokohnya orang-orang Quraisy. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi adalah Abu Jahal. Begitu pula dengan yang dulu memperbudak Bilal bin Rabah. Yang dulu ketika di Mekah dia memperbudak Bilal bin Rabah yang telah menyiksanya, yang telah meletakkan batu di atas dadanya, yang telah memaksanya untuk keluar dari agama Islam. Dan yang hebatnya lagi adalah karena yang membunuhnya pada perang Badar adalah Bilal bin Rabah. Memang Bilal bin Rabah mengincar mantan majikannya tersebut yang telah menyiksanya selama ini. Ya, dan pada saat bertemu, ya, dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia pun melawannya dan berhasil mengalahkannya. Ini merupakan kemenangan yang luar biasa dari kaum muslimin yang menjadi bahan, ya, topik pembicaraan se-Arab pada waktu itu, ya, se-Jazirah Arabiyah diperbincangkan tentang agama yang baru muncul, tentang kekuatan kaum muslimin yang luar biasa. Dan setelah kejadian tersebut, orang-orang, ya, dari kabilah-kabilah yang lain itu semakin segan kepada kaum muslimin, memberikan penghormatan kepada kaum muslimin atas keberanian mereka, atas kepahlawanan mereka. Dan orang-orang Quraisy juga atas kekalahan tersebut, mereka akhirnya kembali ke Mekah dengan kekalahan yang sangat menyakitkan bagi mereka. Akhirnya, ya, mereka pun bermusyawarah mendiskusikan bagaimana kapan kita melakukan aksi balas dendam kepada kaum muslimin. Dan mereka tidak berkecil hati dengan kekalahan tersebut. Bahkan mereka mengatakan ini karena kebanyakan yang ikut pada perang Badar tersebut tokoh-tokohnya adalah orang-orang tuanya. Ya, tidak ikut pada waktu itu Khalid bin Walid karena dia diperintahkan untuk menjaga Mekah dari serangan musuhnya. Tidak ikut pada waktu itu siapa yang dikejar oleh kaum muslimin? Abu Sufyan. Tidak ikut pada waktu itu Amr bin As radhiyallahu ta'ala, ya, yang nantinya akan masuk ke dalam agama Islam. Ya, banyak pemuda-pemuda Quraisy yang tidak ikut, ya, pada perang Badar, sehingga mereka mengatakan ini kami kalah karena memang ia menjadi pemimpin-pemimpin dalam pasukan tersebut adalah para tetua kami, adalah orang-orang tuanya. Tapi mereka akan mengeluarkan semua kekuatannya pada aksi balas dendam yang akan mereka lakukan. Dan itulah nantinya yang akan menjadi sebab terjadinya perang Uhud yang akan terjadi 1 tahun setelah terjadinya perang Badar. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perang Badar ini, para tawanan dibawa ke Madinah dan diperlakukan dengan sangat baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh kaum muslimin. Dan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian masuk ke dalam agama Islam karena melihat bagaimana muamalah kaum muslimin terhadap para tawanannya. Di antara mereka yang masuk Islam nantinya adalah, ya, Al-Walid ibn al-Walid, saudara dari Khalid ibn al-Walid. Ya, bukan saudara kandung tapi saudara seayah, Al-Walid ibn al-Walid. Dia merupakan saudara seayah dari Khalid bin Walid. Dia ditawan oleh kaum muslimin. Meskipun sebenarnya sejak Rasulullah masih berada di Mekah pada waktu itu, dia sudah menaruh simpati dengan kaum muslimin. Namun dia tidak mampu untuk mengutarakan tentang keinginannya masuk Islam. Dan pada perang Badar dia ikut berperang bersama dengan orang-orang Quraisy. Tapi dia tidak menunjukkan
kesungguhannya di dalam berperang. Dan ketika orang-orang Quraisy kalah, maka dia pun dengan mudahnya menyerahkan dirinya kepada kaum muslimin. Dan ketika dia menjadi tawanan, dia melihat bagaimana keindahan akhlak kaum muslimin, maka semakin mantap ya keislaman di dalam dirinya. Namun dia belum mau menyatakan keislamannya ketika dia masih ditahan oleh kaum muslimin. Dia mau nanti dia utarakan keislamannya kalau sudah ditebus oleh keluarganya. Karena kaum muslimin pada waktu itu meminta tebusan. Ya, siapa yang mau kami bebaskan, silahkan datang dengan membawa tebusan. Ya, diberikan pilihan. Yang pintar mengajari anak-anak kaum muslimin membaca menulis, silahkan diajari membaca menulis. Yang tidak bisa dan dia punya harta, maka syaratnya untuk bebas adalah harus membayar tebusan. Ya, dia pun Al-Walid ibn Al-Walid ini, dia menunggu dulu saudaranya yaitu Khalid bin Walid untuk datang ke Madinah menyerahkan tebusannya. Dan ternyata benar, datang Khalid bin Walid datang ke kota Madinah mencari saudaranya dan menebusnya dengan harga yang sangat mahal. Karena Nabi SAW memberikan tebusan kepada setiap orang di antara mereka berdasarkan harta yang mereka miliki. Kalau semakin kaya, semakin banyak juga tebusannya. Kalau tidak punya apa-apa, tidak ada tebusan yang diambil, tapi harus mengajari anak-anak kaum muslimin membaca dan menulis. Dan Khalid bin Walid atau Al-Walid ibn Al-Walid, dia termasuk adalah di antara orang yang sangat kaya raya di kota Mekkah, karena dia merupakan anak dari Al-Walid, ya seorang juga saudagar kaya raya di kota Mekkah. Kemudian setelah ditebus di perjalanan, dia menyampaikan kepada Khalid bin Walid saudaranya bahwasanya dia telah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena dia adalah orang yang lemah, tidak seperti saudaranya Khalid bin Walid, akhirnya dia pun dibawa sebagai orang yang terbelenggu, dibawa ke Mekkah dan ditahan di Mekkah oleh saudaranya sendiri, dan tidak diizinkan untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, ini di antara orang yang masuk ke dalam agama Islam setelah melihat bagaimana keindahan akhlak kaum muslimin, ya bahkan kepada para tawanan. Nah, dan juga di antara mereka adalah Abu Yazid, ayah dari Abdullah dan juga Abu Jandal. Keduanya merupakan sahabat yang mulia, Abdullah dan Abu Jandal. Abu Yazid sebenarnya dia juga sudah mau masuk ke dalam agama Islam, tapi karena dia merupakan seorang tokoh di kaumnya, ya dia merupakan seorang tokoh di kabilahnya, maka ini tidak bisa dia hilangkan. Ketokohan tersebut dia tidak rela untuk ditanggalkan. Kalau dia masuk ke dalam agama Islam, otomatis dia tidak akan dianggap lagi sebagai seorang tokoh di kaumnya. Akhirnya meskipun dengan pengetahuan yang sangat dalam bahwasanya Islam ini merupakan agama yang luar biasa, namun karena adanya sikap sayang tersebut dengan jabatannya, dengan posisinya sebagai seorang tokoh yang sangat dikedepankan di dalam kaumnya, maka itulah yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Namun ada perkataan Nabi SAW terkait dengan Abu Yazid, Suhail, ya namanya Suhail, kunyahnya adalah Abu Yazid. Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, biarkan orang tersebut, semoga saja di kemudian hari nanti kamu akan mendengarkan dari lisan-lisannya kalimat-kalimat yang akan menyejukkan hatimu. Ya, ini sudah tanda-tanda bahwasanya orang ini nantinya akan masuk ke dalam agama Islam, karena Rasulullah sudah memberikan kalimat seperti itu kepada Umar bin Khattab, yang dimana Umar bin Khattab ini sudah mau menarik ya lidahnya tersebut, karena dia dikenal dengan Khatibu Quraisy. Ya, Khatibu Quraisy artinya orang yang
tukang pidatonya orang-orang Quraisy, karena keahliannya di dalam berkata-kata, di dalam menyusun kalimat-kalimat yang indah. Namun sayangnya lisannya tersebut kadang-kadang dia gunakan untuk menyakiti Nabi SAW. Akhirnya Umar pun marah dan mau menarik lisannya agar terlepas dari mulutnya. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada Umar, bersabar wahai Umar, semoga suatu hari nanti kamu akan mendengarkan dari lisannya kalimat-kalimat yang akan menyejukkan hatimu. Dan benar, pada Fathu Mekah nanti dia akan masuk ke dalam agama Islam. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini benar pada hari Riddah, pada saat Rasulullah sudah meninggal dunia. Kemudian banyak orang-orang yang memurtad dari agama Islam, termasuk orang-orang yang ada di Mekah. Dan pada waktu itu karena Suhail Abu Yazid ini tinggal di Mekah, maka dia pun berpidato di hadapan penduduk Mekah, mengeluarkan kemampuannya dalam berpidato, sehingga orang-orang Mekah yang sudah mau murtad tersebut akhirnya mereka pun tidak jadi murtad, karena masuk akalnya apa yang disampaikan oleh Abu Yazid ini. Dan inilah yang telah disampaikan oleh Nabi kita SAW, bahwasanya suatu saat nanti kamu akan mendengarkan wahai Umar kalimat-kalimat indah yang akan keluar dari lisannya, yang akan menyejukkan hatimu. Nah, ini beberapa kejadian yang terjadi pada perang Badar. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu Isya juga sudah mau masuk, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.